Halo teman-teman, kita masuk di pertemuan kelima di mata kuliah Logika Informatika, di mana di pertemuan kelima kali ini kita akan membahas macam-macam latihan soal yang berhubungan dengan ekuivalensi logika, yang kemarin kita sudah sempat bahas. Kita akan bakalan lebih sering bertemu sama tabel ini, tabel yang berhubungan sama hukum ekuivalen, karena proses penyederhanaan dari persamaannya itu nanti berhubungan dengan hukum-hukum yang ada di sini gitu. Nah, ini ada beberapa soal yang akan kita kerjakan dan kita demonstrasikan bagaimana caranya. Nah, yang pertama kita akan membahas di soal yang pertama dulu ya. Nah, saya coba tulis lagi soalnya. Di P disjungsi dari negasi Q disjungsi dari negasi P konjungsi dari negasi Q apakah ekuivalen dengan negasi P. Oke, pertama-tama kita harus cari tahu dulu apakah ada satu persamaan yang bisa kita sederhanakan berdasarkan hukum-hukum yang ada di tabel tadi ya. Dilihat dari sini, ini kita bisa jabarin nih teman-teman, karena ada negasi di luar nih. Nah, penjabaran negasi yang ada di luar itu kita bisa mematok dengan negasi yang berhubungan dengan hukum De Morgan atau hukum yang ke-9, dimana negasi itu bisa dikalikan silang ke dalam ya. Oke, di sini kita pakai De Morgan, ini pakai kita De Morgan. Ingat, De Morgan itu kita mengkalikan negasi dengan perkalian di dalamnya. Negasi itu ibarat kayak minus sih sebenarnya. Jadi ibaratnya minus kali P, berarti kan minus P minus kali disjungsi, jadi konjungsi gitu. Disjungsi itu or, konjungsi itu dan ya. Negasi kali negasi Q, negasi kali negasi Q. Kita tulis dulu ya. Kemudian kita tulis ulang lagi yang ini, negasi P konjungsi negasi Q. Selanjutnya kita coba lihat dulu lagi dari sini, apakah ada yang sama, apakah ada yang bisa kita sederhanakan. Ini ya teman-teman, bagian ini itu negasi ketemu negasi, negasi ketemu negasi itu adalah masuk ke hukum double negation. Double negation itu dia akan merubah negasi. Kalau ketemu negasi itu ibaratnya minus ketemu minus ya jadi plus gitu ya. Ini akan kita tulis lagi. Oke. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan nih, tapi dengan cara yang lain. Nah, sistem distribusi itu bisa aja kita dengan mendistribusikannya atau kita mencontohkannya dengan seperti ini. Ini perkalian aja, perkalian dan pertambahan dari A kali C. Ini kan ada A yang sama ya. Ini kan A sama. Nah, A ini bisa kita substitusikan, jadi nanti bentuknya jadi kayak gini. Nah, sebenarnya ada kemiripan nih antara yang ini, negasi P dengan negasi P yang ini. Itu akan jadi seperti distribusi law. Distribusi law itu bukan berarti kita mulainya dari sini ya, mulai dari awal ke sini, tapi bisa aja dari yang sudah kita sederhanakan kembali ke awal gitu, karena dia ekuivalen. Selanjutnya kita coba keluarkan variabel negasi P-nya, dimana negasi P-nya itu nanti akan, di sini negasi P-nya itu kita negasikan atau kita konjungsikan, karena di sini kan konjungsi ya, ada dua variabel konjungsi atau operator konjungsi. Konjungsi dari Q di disjungsi dari negasi Q. Oke, di sini itu kita ketemu lagi dengan hukum ekuivalen nih.
kalau kayak gini. Hukum ekuivalen tersebut adalah kita masuk di hukum yang ini nih teman-teman, negation law. Ketika ki ketemu dengan negasi ki, konjungsi atau disjungsi dari negasi ki, itu kita akan menghasilkan true ya. Artinya di sini itu ada negation law, dimana ini akan menghasilkan true karena disjungsi ya, fungsinya fungsi or, ini akan menghasilkan true. Nah, ketika ada negasi p, konjungsi dari konjungsi true, negasi p dan true itu akan berhubungan dengan identity law. Identity law itu kita sebenarnya identitas dari konjungsinya sih. Nah, konjungsi itu sifatnya, kita coba tuliskan ulang deh kalau konjungsi ya. Sifat dari konjungsi atau dan itu dia akan bernilai true ketika p dan q-nya true. Tapi selain itu dia akan false semua. Nah, dalam rangka ini negasi p itu kan kita nggak tahu kan, cuman kita tahu bahwasanya q-nya atau lawannya itu selalu true gitu. Bayangin kalau p-nya itu adalah true. Jika negasi true adalah false kan berarti nanti hasilnya false dan true, nanti hasilnya false kan. Nah, kalau p-nya itu nanti true atau p-nya adalah false, negasi p itu akan menjadi true kan. True dan true itu akan menjadi true. Jadi ada dua kemungkinan hasil nih. Makanya hasilnya itu akan bergantung pada negasi p gitu. Jadi kalau negasi p-nya itu nanti true, itu pasti hasilnya true. Tapi kalau negasi p-nya adalah false, itu hasilnya false. Maka hasilnya itu, penyederhanaan dari persamaan ini adalah negasi p. Ini udah benar ya teman-teman.